Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Andre Deng Masiki, NIM 2019-01-2002. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua jenis mesin perkakas, diantaranya yaitu mesin bubut dan mesin milling. Yang nantinya ada beberapa poin yang akan saya jelaskan di video kali ini. Di antaranya, apa yang dimaksud dengan mesin bubut yang mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan. Kedua, jelaskan bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Ketiga, jelaskan proses pengerjaan produk di mesin bubut. Keempat, apa yang dimaksud dengan mesin milling, sama dengan mesin bubuk yang mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan. Kelima, jelaskan bagian-bagian mesin milling dan fungsinya. Dan yang keenam, jelaskan proses pengerjaan produk di mesin milling. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja di video penjelasan. Baik, langsung ke poin yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan mesin bubut yang mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan? Nah, yang dimaksud dengan mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif, dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak umpan. Dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan kecepatan translasi pahat, maka akan diperoleh berbagai macam ulir dengan ukuran kisar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menukar roda gigi translasi yang menghubungkan poros spindle dengan poros ulir. Lanjut poin yang kedua, yaitu bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Di sini ada kepala tetap atau headstock. Ini dia bagiannya. Yang kedua ada kepala lepas atau flashstock. Dan di sini juga ada alat mesin atau bit. Dan yang keempat, yang terakhir ada eretan crank sport. Selanjutnya, fungsi dari keempat bagian utama mesin bubut. Yang pertama, yaitu kepala tetap, merupakan bagian dari mesin bubut yang letaknya di sebelah kiri mesin. Dan bagian inilah yang memutar benda kerja yang di dalamnya terdapat transmisi roda gigi. Pada kepala tetap ini ditempatkan berbagai bagian mesin yang memudahkan kita melakukan pekerjaan. Beberapa bagian yang ada di kepala tetap adalah plat mesin yang terdiri engkol pengatur pasangan roda gigi, cakra bertingkat, motor penggerak mesin. Pada kepala tetap ini pula kita memasang alat pemegang benda kerja sehingga aman pada saat dikerjakan. Alat pemegang atau penjepit ini disebut cekam. Cekam ini dibedakan menjadi dua, yaitu cekam rahang 3 dan cekam rahang 4. Cekam rahang 3 pergerakannya rahang penjepitnya adalah serentak, sehingga pada saat kita menggerakkan satu kunci penggeraknya, maka ketiga rahang penggerak terserentak. Cekam rahang 4, pada saat kita menggerakkan kunci penggeraknya, maka rahang yang bergerak adalah satu persatu. Selanjutnya bagian kepala lepas, yaitu bagian dari mesin bubut
yang letaknya di sebelah kanan dari mesin bubut, yang berfungsi untuk menopang benda kerja yang panjang. Pada saat pengerjaan benda berukuran panjang, kemungkinan bengkok sangat besar sehingga harus ditopang pada kedua ujung, yaitu di kepala tetap dan kepala lepas. Beberapa bagian yang ada di kepala tetap adalah senter putar untuk memompang benda kerja agar tidak terjadi gesekan. Kedua, ada hand wheel. Ketiga, pengunci poros. Dan keempat, pengunci alas. Kemudian bagian alas mesin. Alat mesin sendiri berfungsi untuk tempat kedudukan kepala lepas, tempat kedudukan eretan, dan tempat kedudukan penyangga diam. Selanjutnya, bagian utama yang terakhir yaitu eretan merupakan bagian alat yang digunakan untuk melakukan proses pemakanan pada benda kerja dengan cara menggerakkan ke kiri dan ke kanan sepanjang meja. Eretan utama akan bergerak sepanjang meja sambil membawa eretan lintang dan eretan atas dan dudukan pahat. Lanjut poin yang ketiga yaitu proses pengerjaan produk di mesin bubut. Di sini saya mengambil contoh pembuatan ulir pada baut menggunakan mesin bubut. Adapun cara membuat ulir pada baut dengan menggunakan mesin bubut adalah sebagai berikut. Sebelum memulai pekerjaan, gunakan terlebih dahulu alat pelindung diri dengan lengkap seperti helmet safety, face shield, sarung tangan kulit, dan sepatu safety. Kemudian siapkan peralatan membubut ulir seperti mata pahat ulir, skid mat, mata pahat rata, pitch gauge, mikrometer luar. Selanjutnya, setting benda kerja pada jauge mesin bubut. Kemudian, bubut rata terlebih dahulu diameter luar dari benda kerja tersebut dengan menggunakan mata pahat rata agar diameter luar benda kerja sesuai ukuran standar ulir baut. Misalnya, akan membuat ulir matrik M18 maka bubut rata diameter luar dari benda kerja tersebut berukuran 18 mm. Selanjutnya, bubutlah benda kerja tersebut dengan mata pahat ulir dengan standar pengoperasian mesin bubut tersebut. Setelah ulir baut tersebut selesai, selanjutnya tes terlebih dahulu ulir tersebut dengan menggunakan mur atau nut untuk memastikan apakah ulir pada baut tersebut sudah oke atau belum. Membuat ulir baut menggunakan mesin bubut sebenarnya mempunyai beberapa kelebihan antara lain membuat ulir lebih cepat karena menggunakan putaran mesin. Kondisi ulir lebih lurus atau tidak miring. Mesin bubut bisa membuat bermacam-macam bentuk ulir seperti ulir segitiga, ulir segi empat, dan ulir trapesium. Lanjut poin yang keempat yaitu apa sih yang dimaksud dengan mesin milling atau mesin fries yang mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan. Sama halnya dengan poin yang pertama, yang membedakan di sini di mana poin pertama menjelaskan tentang mesin bubut, sedangkan di poin keempat menjelaskan tentang mesin milling atau fries. Yang dimaksud dengan mesin fries atau milling mechanic adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar atau multi-point cutter. Pisau fries dipasang pada sumbu atau arbor mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor.
Pisau tersebut akan terus berputar apabila arbor mesin diputar oleh motor listrik. Agar sesuai dengan kebutuhan, gerakan dan banyaknya putaran arbor dapat diatur oleh operator mesin fries. Mesin fries mempunyai beberapa hasil bentuk yang berbeda, dikarenakan cara pengerjaannya. Berikut ini bentuk-bentuk pengfriesan yang bisa dihasilkan oleh mesin fries. Yang pertama, bidang rata datar. Kedua, bidang rata miring menyudut. 3. Bidang siku. 4. Bidang sejajar. 5. Alur lurus atau melingkar. 6. Segi peraturan atau tidak beraturan. 7. Pengeboran lubang atau memperbesar lubang. 8. Roda gigi lurus, helik, paying, cacing. Dan yang ke-9, knock atau eksentrik dan lain-lain. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu bagian-bagian mesin milling dan fungsinya. Nah, di sini ada bagian motor penggerak. Motor penggerak ini memiliki fungsi merubah energi listrik menjadi energi gerak mekanik yang akan menggerakkan spindel utama mesin. Gerakan otomatis melakukan fitting dan juga sistem pendingin atau cooling. Selanjutnya, bagian lengan atau overarm. Bagian lengan ini berfungsi untuk menghubungkan bagian badan mesin dan kepala mesin. Pada bagian ini bisa diatur maju mundurnya seberapa panjang. Nah, kemudian juga bisa diatur sudutnya. Yang selanjutnya yaitu kepala mesin atau milling head. Yang ini berfungsi sebagai tempat. Kemudian pada bagian juga bisa dilakukan gerakan untuk naik turun spindel dan juga bisa diatur kemiringannya dari spindel yang akan kita gunakan. Selanjutnya, bagian spindel merupakan poros utama mesin yang berfungsi untuk memutarkan arbor beserta pisau fries. Kemudian yang selanjutnya bagian arbor merupakan tempat kedudukan pisau fries. Arbor dipasang pada spindel mesin sehingga bila spindel berputar maka arbor akan ikut berputar pula. Kemudian bagian selanjutnya adalah meja atau table. Meja mesin fries merupakan tempat di mana benda kerja akan di-fries. Bagian selanjutnya yaitu sadel. Sadel atau dudukan meja merupakan tempat meja bertumpu. Pada bagian bawah dari sadel terdapat alur berbentuk ekor burung yang dipasangkan secara pas dengan alur ekor burung pada bagian atas lutut. Dengan demikian, sadel dapat digerakkan dalam arah melintang secara halus. Bagian selanjutnya yaitu kena atau lutut. Lutut atau kena merupakan tempat kedudukan sadel di mana lutut ini ditopang oleh kolom mesin dan batang pengangkat. Lutut dapat digerakkan secara vertikal naik atau turun dengan cara memutarkan engkolnya. Karena meja bertumpu pada sadel dan sadel bertumpu pada lutut, maka penggerakan lutut naik atau turun berarti menggerakkan meja secara vertikal untuk mendekati atau menjauhi pisau fries yang terpasang pada arbor. Dan selanjutnya poin terakhir yaitu proses pengerjaan produk di mesin milling atau fries. Di sini saya mengambil contoh produk yaitu pembuatan lubang spi pada poros as. Berikut video pembuatan lubang spi, silakan ditonton.